put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we Jenner, die de afgelopen 2 competitieduels van Jong Utrecht in de basis stond. Ja, gaat goed. Zeker. Ja, de laatste tijd wat meer aan het spelen, ook bij de onder 18. Dus ja, het is alleen maar goed dat ik weer minuten kan maken. Vorig seizoen wel een aantal basiswedstrijden gespeeld in de basis. Ja, in het begin van het seizoen eigenlijk niet veel gespeeld. De eerste seizoen zelf, wel oefenwedstrijdjes gespeeld met Jong Utrecht. En ja, nu speel ik mee met de competitie. En ja, gewoon blij om minuten te maken, sowieso. Belum sadarkah kita dengan pemain keturunan yang satu ini? Jika Indonesia memiliki banyak pemain diaspora, maka siapa yang kalian anggap pemain paling underrated? Kami tidak ragu mengatakan, jika kami menganggap dia, iya benar dia adalah pemain berposisi sebagai gelandang tengah alias jantung permainan timnas Indonesia. Dia bukan siapa-siapa, pemain ini pun jarang disorot media. Para fans timnas Garuda pun tidak sadar kita memiliki pemain yang sangat jenius, berbakat dan profesional yang sangat tinggi. Pemain yang satu ini bukan saja bermain di gelandang tengah, permainan bertahannya juga sangat mumpuni. Ya, pemain itu adalah Ivar Jenner. Pemain yang baru berumur 21 tahun itu tidak banyak disorot media, bahkan fans Garuda pun banyak yang kurang tahu kualitas yang dimiliki pemain yang satu ini. Ivar Jenner lahir pada tanggal 10 Januari tahun 2004 di Utrecht, Belanda. Ia bermain untuk klub FC Utrecht U21. Ivar Jenner mulai bergabung dengan skuad Garuda pada Senin, 22 Mei 2023. Ia telah merampungkan proses naturalisasinya. Dengan penuh kebanggaan, Ivar Jenner mengatakan, "Saya tidak bisa mendeskripsikan perasaan saya saat ini, tapi saya sangat senang," katanya dikutip dari keterangan resmi PSSI. Sebelumnya, Ivar Jenner pemain naturalisasi yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 di Indonesia. Indonesia gagal menjadi tuan rumah di panggung terbesar sepak bola U20 itu. FIFA membatalkan karena terindikasi adanya tekanan masyarakat yang menolak timnas Israel ikut serta dalam ajang ini. Meski demikian, pemain muda ini tidak goyah untuk tetap melanjutkan proses naturalisasinya. Indonesia memiliki tempat tersendiri di hatinya. Jika kita melihat dengan kacamata awam, Ivar Jenner lebih baik memilih Belanda menjadi kewarganegaraannya, yang sudah pasti karir sepak bolanya akan tetap cemerlang dan peluang untuk membela skuad oranye masih terbuka lebar. Ya, tapi apa yang diputuskan pemain muda ini lebih memilih pulang membela tanah kelahirannya, yang kita tahu sepak bola Indonesia masih jauh di bawah timnas Belanda. Ivar Jenner pemain yang memiliki peran yang sangat penting di skuad Garuda. Ia seolah-olah tertutupi oleh pemain diaspora lainnya. Debut pertamanya dimulai pada laga uji coba timnas Indonesia melawan Palestina yang berakhir dengan skor 0-0. Pada laga tersebut, Shin Tae-yong memuji anak asuhnya itu. Bermain dengan cukup baik, mampu mengimbangi permainan di area tengah lapangan, kata Shin Tae-yong. Tercatat Ivar Jenner sudah mengoleksi 15 caps bersama timnas Indonesia meski usianya baru menginjak 21 tahun. Ia menjadi tandem sepadan bersama Tom Hye ketika skuad Garuda ditangani Shin Tae-yong. Pemain keturunan Jember tersebut sudah menjadi tulang punggung di lini tengah timnas Indonesia meski baru masih berusia 21 tahun. Jika timnas Indonesia memiliki pemain yang berjuluk Profesor Hye, maka Ivar Jenner berjuluk Profesor Muda lini tengah yang sangat baik. Pada AFC U23 Qatar lalu, saat timnas Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan, umpan gol kedua timnas yang dicetak oleh Rafael William Struijk tidak lepas dari umpan sang sniper muda milik Indonesia, yaitu Ivar Jenner yang sangat berkualitas. Kita masih ingat duet dari kedua pemain andalan lini tengah kita, Tommy Hye dan Ivar Jenner. Jika kedua pemain ini selalu berada dalam satu permainan, maka timnas Indonesia sedikit lebih aman dalam kawasan tengah. Terbukti, ketika salah satu dari gelandang terbaik timnas ini absen, permainan lini tengah kita sangat leluasa dieksplor oleh pemain lawan.
saat pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang pada saat itu Indonesia kedatangan salah satu tamu raksasa Asia, yaitu Jepang. Dalam laga tersebut, Indonesia takluk 4-0 tanpa balas. Terlepas dari kekalahan tersebut, yang paling menonjol dalam permainan skuad Garuda ada pada lini tengah. Menonjol bukan dengan kita lebih bagus di lapangan tengah, melainkan sangat leluasa dieksplor oleh pemain Jepang itu sendiri dengan Tomehei sebagai starter dan tanpa kehadiran sniper muda kita Ivar Jenner, terbukti kita sangat mudah untuk ditembus. Dari pertandingan ini, kita bisa melihat tanpa kehadiran salah satu dari mereka, gelandang terbaik milik skuad Garuda saat ini, kita masih sangat jauh untuk mengimbangi lawan yang berada di atas ranking FIFA skuad Garuda. Ivar Jenner memang menjadi salah satu gelandang tengah paling menonjol di timnas Indonesia saat ini. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini punya teknik yang sangat baik, visi bermain yang tajam, serta kemampuan passing yang akurat. Selain itu, Jenner juga punya fisik yang cukup kuat untuk berduel di lini tengah, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam skema permainan timnas Indonesia. Sejak dinaturalisasi dan bergabung dengan skuad Garuda, Jenner langsung menunjukkan kualitasnya. Kombinasinya dengan pemain lain seperti Marcelino Ferdinand dan Tomehei membuat lini tengah Indonesia semakin solid. Jenner juga fleksibel dalam bermain, bisa berperan sebagai deep lying playmaker maupun gelandang box to box. Menurutmu, apa yang membuat Jenner lebih unggul dibanding gelandang lain di timnas? Kelebihan dan gaya bermain yang dimiliki Ivar Jenner, akurasi umpan yang luar biasa, visi permainan dan kemampuan mengatur tempo, dan sering menjadi motor serangan dari lini tengah. Masa depan Ivar Jenner berpotensi sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Harapan untuk karirnya di klub dan timnas sangatlah besar menjadi pemain hebat di masa depan. Ivar Jenner adalah salah satu pemain muda yang sedang bersinar di timnas Indonesia. Dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam menguasai bola dan visi permainan yang tajam, Ivar Jenner semakin menunjukkan potensinya di level internasional. Lahir dengan nama lengkap Ivar Jenner, ia menempuh perjalanan yang tidak mudah untuk sampai ke puncak karirnya. Ivar Jenner mulai dikenal oleh publik Indonesia setelah menampilkan permainan impresif di kompetisi domestik. Sebagai pemain yang memiliki ketenangan dan kecerdasan dalam membaca situasi di lapangan, ia seringkali menjadi otak serangan bagi timnya. Dengan kemampuan teknis yang mumpuni, Ivar mampu mengelabui lawan-lawannya dengan dribble yang rapat dan umpan-umpan akurat. Meskipun masih tergolong muda, Ivar sudah mampu menembus timnas Indonesia berkat penampilannya yang konsisten dan mengesankan. Di level internasional, ia tidak hanya memperlihatkan kematangan permainan, tetapi juga mental yang kuat untuk menghadapi tekanan yang datang dari lawan yang lebih berpengalaman. Kekuatan fisiknya yang prima membuatnya cukup dominan di lini tengah, sementara kemampuan teknik yang tinggi membantunya untuk tetap unggul dalam duel-duel individu. Ivar Jenner juga dikenal sebagai pemain yang tidak hanya fokus pada serangan, tetapi juga bertanggung jawab dalam bertahan. Ia seringkali turun untuk membantu lini belakang dan memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Dengan sikap profesional yang ia tunjukkan di lapangan, tak heran jika ia menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh pelatih timnas Indonesia dalam berbagai pertandingan internasional. Tidak hanya di dalam lapangan, di luar lapangan pun Ivar Jenner memiliki sikap yang patut dicontoh. Sebagai seorang atlet muda, ia selalu menunjukkan kedisiplinan, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kariernya. Hal ini membuatnya semakin dihormati oleh rekan-rekannya dan para penggemar sepak bola Indonesia. Dengan potensi yang dimilikinya, Ivar Jenner diprediksi akan terus berkembang dan menjadi salah satu bintang besar di sepak bola Indonesia. Kedepannya, ia diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih banyak prestasi, termasuk lolos ke turnamen-turnamen bergengsi seperti Piala Dunia dan Piala Asia.
Jangan lewatkan untuk terus mengikuti perjalanan karier Ivar Jenner dan saksikan bagaimana ia akan terus memukau dengan aksi-aksi gemilangnya di lapangan hijau. Ivar Jenner adalah salah satu pemain pertama yang mengucapkan salam perpisahan dengan pelatih asal Korea yakni Shin Tae-yong dengan menuliskan terima kasih di laman Instagram miliknya. Sebagai anak berusia 19 tahun, Anda membiarkan saya memulai melawan Argentina di pertandingan debut awal saya. Dari saat itu sampai sekarang, aku akan berterima kasih atas semuanya. Kami berbagi banyak momen indah bersama yang akan selalu saya ingat. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya, Coach Shin Tae-yong, kata Ivar Jenner, menambahkan. Dan apakah Ivar Jenner masih akan dipercaya masuk line-up timnas di era kepelatihan Patrick Kluivert? Dengan konsistensi yang tinggi, bukan tidak mungkin pemain ini akan berpeluang besar masuk skuad Garuda jelang menghadapi Australia pada Maret nanti, menarik untuk dinantikan. We've worked so hard to be here. And we are on this round, and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Nobody believes in us. And we play 2 games.